Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kita ketemu kembali. Mohon maaf hari ini pakaian saya ya. Saya tidak dalam kondisi bisa menentukan. Ini yang penting itu dapat ruangan, terus bisa ngejelasin apa yang harusnya saya jelasin hari ini. Saya tunda udah setengah bulan baru sekarang buat. Kita masuk ke poin. Untuk hari ini kita akan membahas masalah jad dan ikhwah, membahas kakek dan saudara. Saudara yang dimaksud adalah ikhwah syakikoh dengan ikhwalil ab, sedangkan ikhwalil itu tidak. Kenapa tidak? Karena ikhwalil itu termajuk oleh jad. Maka pembahasan sekarang itu difokuskan pada kakek dan saudara kandung dan saudara saya. Oke ya, ingat. Nah, sebelum saya masuk ke topik, yang perlu dipahami di sini adalah bahwasanya kasus bab jad dan ikhwah yang akan saya terangkan ini sebenarnya tidak ada landasan Al-Quran dan hadisnya. Akan tetapi ini murni hasil ijtihad daripada Sayyidina Ali dan Zaid bin Sabit, di mana hasil dari ijtihad Sayyidina Ali dan Zaid bin Sabit itu diikuti oleh 3 madhab, yakni madhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Lalu Imam Abu Hanifah mengikuti madhab siapa? Mengikuti siapa? Imam Abu Hanifah mengikuti pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Pendapatnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwasanya kakek itu setara dengan ayah. Sehingga kalau kakek setara dengan ayah, kakek bisa memahjubkan saudara kandung dan saudara seayah, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin. Ketika jad berkumpul dengan akhun syakik atau ukhtun syakikoh, kemudian ada akhun li'ab, ukhtun li'ab, ya terserah. Ini nanti kondisinya ada ahli waris yang mendapatkan bagian pasti atau tidak. Ahli waris yang bisa mendapatkan bagian pasti dalam kondisi ini contohnya siapa? Contohnya misalnya ada zaud atau zaujah, ya. Kemudian ada bintun, kemudian ada bintu ibnin, kemudian ada lagi umun, kemudian atau jadah, ya, jadah. Apakah ada lagi selain ini? Enggak ada, ya cuman ini aja. Kita masuk sekarang gini. Ketika jad berkumpul dengan ikhwah syakik, ikhwah lil ab, jad diberikan prioritas untuk memilih salah satu dari 3 bagian, mulai dari muko sama, kemudian sulusul ini saya maafkan, saya itu kalau nulis seenaknya sendiri. Sulusum minal bagi, kemudian sudusum min kulil mal. Oke. Penjelasannya gimana? Begini. Ya. Kalau jad mendapat muqasamah, ya. Kalau jad mendapatkan muqasamah, berarti jad itu sama seperti akhun syakik, sama seperti akhun li'ab. Dalam proses pembagian, muqasamah itu dibagi berdasarkan hitungan kepala. Ketika jad dihitung bersama akhun syakik, maka equal jad 2 kepala, ini 2 kepala. Kalau jad bersama ukhtun syakikoh, berarti ukhtun syakikoh 1 kepala. Ini 2 kepala, ini 1 kepala, gitu ya. Itu yang dimaksud muqasamah. Seolah-olah jad itu seperti akhun syakik ketika mendapatkan ngasobah, sedangkan ini ngasobah bil ghair. Oke. Kalau sulusum minal bagi, ya, sulusum minal bagi itu sama seperti kasus gharawain kemarin. Mendapatkan 1/3 dari sisa. Berarti jad mengambil 1/3 setelah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti mengambil bagian. Kalau kemarin mengambil 1/3 dari sisa pada kasus gharawain, ingat ya. Kemudian sudusum min kulil mal itu maksudnya 1/6 dari seluruh harta, seperti hitungan biasanya. Kalau 1/3 dari sisa, kalau 1/6 dari seluruh harta, ya seluruh KPK maksudnya. Oke ya.
Sekarang kita buatkan contoh untuk menjelaskan mana bagian yang paling menguntungkan untuk zat dalam suatu kondisi ya. Bisa jadi mukosama lebih menguntungkan, bisa jadi sulusu minal bagi lebih menguntungkan, bisa jadi sulusu min kulil mal lebih menguntungkan. Bagaimana cara pembagiannya? Kita praktekkan ya, sekaligus kita nanti menentukan bagian dalam kondisi tertentu. Oke, kita sekarang buat contoh ini ya. Anggap sekarang ada orang meninggalkan ahli waris zaujah, jad, saudara kandungnya ada 2, saudara kandung perempuannya ada 3. Nah, sebelum menentukan bagian, sekarang kita anggap jad mengambil mukosama. Oke. Kita masukkan bagiannya si zaujah. Kondisi tidak ada furuk berapa? 1/4. Oke. Jad itu di sini kita ngambil mukosama ya, mukosama. Nah, untuk memudahkan pembagian supaya nanti kita juga bisa mengkomparasi, kita pakai KPK 12. Oke. 12, KPK 12 diambil zaujah berapa? 12 dikali 1 dibagi 4 sama dengan 3. Sisa berapa? Sisa 12. Sisa 9 ya. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Sekarang 9 ini kita bagikan kepada jad dan ikhwah secara mukosama. Oke, kalau jad mengambil mukosama berarti jad ngasobah seperti biasanya ya. Ini ngasobah semua, dan jad menggunakan hitungan kepala. Berapa jumlah kepala di sini? Jad ada 2, ini ada 2, ini ada 2, ini 1, 1, 1. Total semuanya 9. Nah, karena jumlah total 9 sangat mudah, berarti 9 dibagi jumlah kepala 9 sama dengan 1 ya, 1 dikali kepalanya jad sama dengan 2. Kepalanya akhun sakik 2, akhun sakik 2, ini 1, ini 1, ini 1. Oke. Nah, dengan KPK 12 jad mendapatkan bagian 2. Bagaimana kalau jad mengambil sulusu minal bagi? Kita lihat hasilnya. Itu mukosama. Sekarang kita pakai sulusum minal bagi. Maka zaujah mendapatkan 1/4, jad mengambil 1/3 minal bagi ya. Yang lainnya ini apa? Tidak ada pilihan lain kecuali ngasobah. Sekarang kita tentukan berapa KPK-nya. Kita tetap ambil yang enak ya, 12. 12 dikali 1 bagi 4, 3. Oke ya. 12 sekarang berapa sisa 12 diambil 3 sama dengan 9. Maka ini yang digunakan untuk membagi bagian jad, 1/3 dari sisa dari KPK setelah diambil oleh zaujah. Maka 9 dikali 1 dibagi 3 sama dengan 3. Sisanya berapa? 9 diambil 3 sama dengan 6. Dibagikan kepada mereka. Udah nggak usah dipikirin. Sekarang kita masuk. Kalau jad mengambil mukosama dari KPK 12, jad mendapatkan bagian 2. Ini 12 pakai sulusu minal bagi, dari KPK 12 jad mendapatkan bagian 3. Mana yang lebih besar? 3. Oke, lalu bagaimana dengan sudusum min kulil mal? Oke. Sudusum min kulil mal. Kalau sudusum min kulil mal berarti jad mendapatkan 1/6. Zaujah tetap ya, 1/4. Kemudian ya, ini juga ngasobah, nggak ada pilihan lain. Tetap ya, 12 kita pakai supaya bisa dikomparasi. 12 kali 1 bagi 4 sama dengan 3,
12 kali 1 bagi 6. Jadi kalau ini sisa, kalau ini 12 dari 1 per 6 dari seluruh harta. 12 dikali 1 bagi 6 sama dengan 2. Sisanya berapa? 7. Oke. Sampai di sini sudah bisa dikomparasikan ya. Kita fokuskan ke sini. Jad dengan mukosama mendapatkan 2. Dengan sulusum minal bak mendapatkan 3, dengan sutusum min kulil mal mendapatkan 2. Berarti dalam kondisi ini Jad lebih memilih bagian sulusum minal baki. Oke. Setelah kita memahami tentang prosedur pembagian mukosama, sulusul baki, sutusum min kulil mal pada kasus tadi, sekarang kapan Jad menentukan bagian 1/3? Kapan Jad menentukan bagian 1/6? Kapan Jad menentukan bagian mukosama? Ini dia, dengarkan ya. Ini rumus-rumusnya ya. Bahwasanya kondisinya itu ada 2. Yang pertama itu tanpa adanya ahli waris pemilik bagian pasti. Yang kedua bersama dengan ahli waris pemilik bagian pasti. Kalau tanpa adanya ahli waris pemilik bagian pasti, bagian yang paling menguntungkan untuk Jad itu kemungkinan mukosama dan sulusum minal baki. Loh, sutusum min kulil malnya di mana, Pak? Sutusum min kulil malnya tidak dipakai. Kenapa? Karena seluruh harta itu sudah dianggap seluruh harta yang tersisa. Paham ya maksud saya? Nah, maka Jad akan memilih mukosama ketika kondisinya kepala ikhwah itu tidak melebihi 3 kepala. Kemungkinan laki-lakinya 1, perempuannya 1, atau perempuannya 3. Nah, jika kepala ikhwah itu ada 4, maka bagian sulusum minal baki itu sama besarnya dengan mukosama. Kemudian kalau sulusum minal baki kapan? Jad akan memilih sulusum minal baki ketika kepala ikhwah itu mencapai 5 atau lebih. Bisa digambarkan ya bagaimana kepala ikhwah itu mencapai 5. Selanjutnya yang kedua, ketika bersama dengan ahli waris pemilik bagian pasti. Jad akan memilih mukosama apabila ahli waris pemilik bagian pasti mencapai 1/2 dan jumlah kepala ikhwah tidak melebihi 2. Kegambar, kalau ahli waris pemilik bagian pasti mencapai 1/2, kemungkinan bintun itu kan 1/2, zaud itu kan 1/2, bintu ibnin itu kan 1/2. Terus sulusum minal baki. Jad akan memilih sulusum minal baki apabila ahli waris pemilik bagian pasti jatahnya kurang dari 1/2 dan kepala ikhwah itu melebihi 4 kepala. Kalau ahli waris jatahnya kurang dari 1/2, kemungkinan yang hadir itu zaujah 1/4, 1/6 atau 1/3, jadah 1/6. Kemudian sutusum min kulil mal. Jad akan memilih sutusum min kulil mal apabila ahli waris pemilik bagian pasti jatahnya mencapai 2/3 dan kepala ikhwah mencapai 3. Kegambar ya maksudnya ya. Kalau ahli waris pemilik bagian pasti jatahnya mencapai 2/3, kemungkinan itu bintun dengan bintu ibnin. Bintunya 1/2, bintu ibninnya 1/6. Bisa jadi juga bintunya 2 orang atau bintu ibninya 2 orang atau zaujahnya atau zaud ya maksud saya, zaud 1/2 ya, kegambar lah insyaallah. Kalau zaud 1/2 kemudian ditambah itu jelas sudah 1/2 ditambah 1/6. Sebagai tambahan, mukosama dan sulusum minal baki sama hasilnya apabila ahli waris pemilik bagian pasti jatahnya kurang dari 1/2 dan kepala ikhwah tidak melebihi 4. Contoh ada ada jatun, ada akhun syakik, ada akhun li'ab. Kegambar maksudnya ya. Kemudian sutusum min kulil mal dan sulusum minal baki hasilnya sama apabila ahli waris pemilik bagian pasti jatahnya mencapai 1/2 dan kepala ikhwah mencapai 5 atau lebih. Contohnya ada ukhtun syakik, kemudian akhun syakik, kemudian akhun syakik lagi, jatun dan zaud. Selanjutnya mukosama dan sutusum min kulil mal hasilnya sama
apabila ahli waris pemilik bagian pasti mencapai 2/3 dan kepala ikhwah berjumlah 2. Contoh ada zawat, ada jata, ada jadun, ada akhun syakik. Kemudian yang terakhir itu sudusum min kulil mal, sulusun minal baqi, muqasamah hasilnya sama apabila ahli waris pemilik bagian pasti jatahnya mencapai 1/2 dan kepala ikhwah berjumlah 4. Contoh ada bintun, ada jatun, ada akhun syakik, ada akhun syakik lagi. Oke. Terima kasih itu ya. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Begitu ya. Itu untuk mudahnya teori kapan jat mengambil muqasamah sulusun minal baqi sudusum min kulil mal. Bahwa nanti teman-teman punya teori sendiri ya nggak apa-apa. Itu pokoknya tinggal dikomparasi mana bagian yang paling menguntungkan, maka itulah yang akan diambil jat. Nah, sekarang ada tambahan yaitu kasus mu'adah. Apa itu kasus mu'adah? Kasus mu'adah itu kasus begini. Jadi ada akhun syakik, kemudian ukhtun syakikoh, ditambah akhun li'ab, kemudian ukhtun li'ab. Mudah kok. Di sini anggaplah tambahan ahli waris bagian pastinya zawj ya, zawj. Nah, dalam kasus ini secara struktur itu harusnya akhun syakik memahjubkan akhun li'ab pada seketika. Tetapi dalam kasus ini tidak. Akhun syakik tidak memahjubkan akhun li'ab, tapi untuk sementara. Nah, kita mulai masuk. Nanti setelah bagian didapatkan setelah perhitungan bersama jat, nanti akhun li'ab akan dimahjub. Di sini kan jat mengambil 1/2 ya. Karena ikhwahnya ada buahnya kayak gini, jat otomatis langsung mengambil 1/3 minal baqi. Nggak percaya ya hitung sendiri. Kalau 1/6 berapa, 1/3 dari sisa berapa. Oke, kita pakai KPK 12. 12 dikali 1/2 sama dengan 6. 12, nah 12 diambil 6 sama dengan 6. 6 dikali 1 dibagi 3 sama dengan 2. Sisanya berapa? Oke, 12 diambil 6 diambil 2 sama dengan 4. Sisa 4 ini seharusnya dibagikan kepada akhun syakikoh, ukhtun syakikoh, akhun li'ab dan ukhtun li'ab. Tetapi setelah mereka mendapatkan bagian 4 ini, akhun syakik mendadak memahjubkan akhun li'ab. Sehingga untuk hitungan selanjutnya akhun li'ab zong, kemudian 4 ini semuanya diberikan kepada akhun syakik dan ukhtun syakikoh. Oke. Begitu perhitungan mu'adah. Di sini 4, di sini 2, di sini 6. Selesai. Mung ngono kuwi. Oke, itu tadi yang baru saya sampaikan kasus jat dengan mu'adah. Besok kita membahas masalah akdariyah, kasus akdariyah, kemudian aul dan rod. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon untuk di subscribe ya. Ini udah berapa bulan subscribernya masih ya segitu. Ya tolonglah aja ker nonton ya udah di subscribe sampai nggak bangkrut kok. Oke ya, terima kasih. Malah aku ngemis kayak gini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.